Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Syah dengan NIM 2023-31007. Di sini, saya akan melakukan praktikum machine learning menggunakan Python. Di kali ini, saya akan menggunakan model neural network dengan dataset diabetes. Oke, sebelum itu kita akan tentunya yang pertama itu mengimport beberapa library. Nah, library yang kita akan import kali ini ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, dan ada Seaborn. Nah, kita menunggu dia mengimport dulu. Oke. Berikutnya kita akan membaca datasetnya. Datasetnya itu CSV diabetes CSV separatornya titik koma. Dataset. Ya, seperti bisa dilihat, datasetnya terbaca dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan antara fitur pertanyaan dan target kelas jawaban, di mana kita buang kolom kelas untuk variabel X dan kita hanya ambil kolom kelas untuk variabel Y. Jadi kita ubah dulu formatnya menjadi array NumPy agar lebih mudah diolah. Nah, kodenya ini sebagai berikut. Jadi ini X kita jadikan sama dengan NP as any array dataset drop. Kita akan mendrop kelas sama dengan 1. Situ kita akan mencari Y itu sama dengan dataset kelas di type sama dengan integer 32. Baru kita akan ngecek dimensi data tersebut. Oh, salah. Nah, bisa dilihat ini shape-nya ada 520 baris data dan 16 fitur. Nah, berikutnya itu kita akan mencari keseimbangan data. Ini bisa dibilang opsional, tapi bagus. Sebelum kita melatih model ini, sebaiknya kita cek beberapa banyak dulu, yang mana positif dan negatif diabetes. Nah, ini kita akan menggunakan fitur collection. Jadi, kita akan mengimport namanya collection.
collections dot counter. Nah, oke, di sini terlihat ada 320 kasus positif dan ada 200 kasus negatif. Nah, kita akan masuk dalam pengujiannya. Nah, kita akan bagi datanya ini dengan rasio 70-30. Di mana trainingnya itu 70 dan testingnya itu 30. Jadi, kita mengimport train testnya dulu. Scalar model selection. Kita akan import train test split x underscore train, x underscore test. Train test split x, y, test size 0,3, random state-nya 0. Waduh. Oh, salah. Oke, berikutnya kita akan membangun model neural network-nya. Nah, di sini itu adalah inti materinya. Kita akan menggunakan MLP classifier atau multi-layer perception. Nah, kita set struktur jaringannya itu layer pertama ada 150 neuron, layer kedua ada 100 neuron, dan layer ketiga itu ada 50 neuron. Nah, kita juga max iteration-nya itu ke 450 agar model punya cukup waktu untuk belajar. Nah, codingannya ini kita harus mengimport lagi dari sklearn, tapi sekarang itu neural network. Neural network, import MLPC classifier. Buat model sama dengan MLPC classifier hidden layer size 150, 100,50. Max iteration-nya itu 450. Baru random state-nya itu 1. Baru kita akan melatih modelnya. Xtest, Xtrain, train. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya kita akan mengevaluasi akurasinya. Ketika model sudah dilatih ini, sekarang kita akan cek seberapa pintar model ini. Kita prediksi data training dan data testing, lalu hitung akurasinya. Nah, codingannya lagi kita memakai dari sklearn. Tapi sekarang kita mengambil matrix. Oke. Akurasi skor. Kita akan mencari akurasi data trainnya, prediksi train sama dengan model dot predict x train. Print akurasi data train
akurasi skor y trend, y oh, oh. Kemudian kita akan ngetes akurasi data tesnya. Bisa dilihat di sini, hasilnya ini cukup tinggi. Bisa dilihat 0,99 dan 0,96. Ini 99%, 96%. Sangat bagus, cukup tinggi. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba simulasi. Misal ada pasien baru dengan data kesehatan tertentu, kita akan mencoba array datanya dan minta model memprediksi. Nilai hasil prediksi 1. Ini artinya model memprediksi pasien ini positif diabetes. Nah, seperti yang kita tahu ini angka akurasi ini saja kadang kurang detail. Jadi kita perlu melihat sebuah graf. Nah, graf yang saya akan memperlihatkan ini yaitu confusion matrix. Agar kita tahu di mana model melakukan kesalahan, apalagi tebak positif atau salah tebak negatif. Jadi, kita ambil lagi dari sklearn matrix. Confusion matrix. CM sama dengan confusion matrix matplotlib figure ini ukurannya. Annotation true. X tick labels
positive, yeah, text labels, negative, positive. That X label X itu bagian predicted, di yang labelnya itu aktualnya, dan judulnya itu confusion matrix. Seperti that show. Di sini kita bisa melihat detail beberapa data yang ditebak benar dan beberapa yang meleset. Bisa dilihat sini. Yang dilihat positif, yang nilai aktualnya juga positif ada 9292, negatif, diprediksi negatif tapi aktualnya positif itu ada 2. Jadi ini melesetnya hanya sangat kecil, hanya 3 dan 2 yang meleset. Nah, terakhir, kalau kita ingin hasil yang lebih optimal tapi malas mencoba parameter satu persatu, kita bisa mencapai namanya grid search CV. Ini akan mencoba berbagai kombinasi settingan secara otomatis untuk mencari model terbaik. Nah, ini prosesnya mungkin bisa memakan waktu sedikit lama, tapi kita akan coba. Sama dari sklearn, model selection, import grid search. Kita akan menentukan parameternya. Hidden layer sizes. Max iteration-nya. Division. Solver. Baru kita akan menjalankan grid search-nya. Grid search. Estimatornya kita memakai ini, classifier yang ini. Parameternya parameter grid.
1 scoring hasilnya kita akan print skor akurasi terbaik best score. Baru parameter terbaik. Maaf, ada kelupaan di sini. Grade search dot fit. Well, code. Okay. Fitting 5 volt for each 4 candidate totaling 20 fits. Masih ngeproses. Mari kita tunggu. Baik, ini bisa dilihat skor akurasi terbaik itu 0,95 dengan parameter terbaik itu di bagian activation, hidden layer size. Ya. Itulah tadi cara membangun, melatih dan mengevaluasi neural network sederhana untuk klasifikasi diabetes. Ternyata dengan scikit-learn ini prosesnya tidak serumit yang dibayangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.